Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video tutorial mengenai Adobe Flash CS6 untuk membuat aplikasi mobile berbasis Android. Ini merupakan tampilan pertama dari Flash CS6. Untuk memulainya, pertama kita memilih Air for Android. Nah, di sini saya telah membuat aplikasinya. Kita buka dengan file, kemudian open. Ini merupakan aplikasi Android yang telah saya buat. Ini merupakan frame pertamanya. Di sini terdapat 3 layer. Yang pertama background, materi, dan action. Dan ini frame pertamanya. Backgroundnya ini di sini. Selanjutnya ke materi. Teks di sini saya menggunakan text tool seperti ini. Nah, tinggal kita ketik saja apa yang kita inginkan. Selanjutnya, kita klik 2 kali. Muncul pada skin 1. Pada timeline layer 1 ini, nah, saya membuat pada frame 10, warna selamat berubah menjadi warna merah. Pada frame 20, kata datang berubah menjadi warna kuning. Frame 30, dalam berubah menjadi warna biru. Nah, berubah. Nah, kita kembali lagi pada timeline sebelumnya. Nah, tujuannya dari dibuat itu agar warna dari tulisan dapat berubah-berubah. Coba kita lihat dengan Ctrl Enter. Oke, telah berubah ya warnanya ya, berganti menjadi merah. Oke, selanjutnya tombol mulai. Tombol mulai, saya akan jelaskan. Tombol mulai di sini saya buat dengan menggunakan rectangle tools dan saya pilih oval. Selanjutnya saya beri teks pada tombolnya, pada berbentuk oval ini. Kemudian saya button, klik kanan, convert to symbol button. Selanjutnya sudah. Dan hiasan bunga-bunga ini saya buat dengan menggunakan brush tool. Nah, di sini saya membuatnya. Tinggal dibuat saja berbentuk bunga. Selanjutnya, pada tombol mulai ini saya beri action, klik kanan, action. Nah, di sini ada kode snippet. Saya menggunakan timeline navigation. Dan klik to go to frame and stop. Ini digunakan untuk menuju ke frame yang kita inginkan. Kita lihat di sini. Nah, ini merupakan action atau perintah yang saya berikan pada button pertama. Di sini kita tulis 2 karena tujuannya dari button pertama itu untuk menuju ke frame kedua. Dan di sini jangan lupa kita beri action stop di setiap action. Oke, selanjutnya kita ke frame kedua. Nah, pada frame kedua ini saya menggunakan background yang berbeda. Oh ya, sebelumnya saya belum menjelaskan bahwa untuk
membuat background, kita hanya tinggal mendrag saja dari file atau gambar yang kita inginkan dari sini. Kita tinggal pilih saja gambarnya, kemudian kita drag. Oke, kembali ke frame kedua. Di sini saya menuliskan judul kompetensi pedagogik guru dan KI 6. Tulisan ini dibuat dengan menggunakan bordernya, saya buat dengan menggunakan rectangle ini, rectangle primitive tool. Saya buat dengan menggunakan itu dan tinggal diberi tulisan saja. Kemudian setelah itu saya convert to symbol dengan menggunakan movie clip. Kita klik coba. Nah, seperti yang tadi pada skin pertama ini, terdapat timeline layar dengan warna yang berubah-berubah. Tujuannya sama seperti yang tadi, agar tulisannya dapat berubah warna. Kita back. Selanjutnya ke tulisan KI 6. Di sini bordernya atau bentuk gambar ini saya buat dengan menggunakan rectangle tools. Namun di sini saya mengatur dengan menggunakan rectangle option di sini. Tinggal kita atur saja. Kemudian di sini saya tulis dengan menggunakan sama seperti tadi ya, text tool. Kemudian di sini saya tidak menggunakan button atau movie clip karena tidak ada perintah. Selanjutnya kita ke menu start. Menu start di sini sama seperti tombol mulai. Saya membuatnya dengan oval. Kemudian jika ingin berubah warnanya, tinggal pilih saja di sini ya. Sudah. Selanjutnya saya beri tulisan teks dalam oval tersebut. Dan kemudian saya klik kanan, sama seperti tadi, di convert. Klik kanan, pilih convert to symbol. Nah, tuh ada pilihan movie clip atau button atau grafik. Nah, saya di sini menggunakan button karena ini diperintahkan untuk menuju ke frame selanjutnya. Dan bunga-bunga di sini sama seperti pada frame pertama, dibuat dengan menggunakan brush tool. Dan di sini saya menggunakan movie clip karena agar warnanya dapat berubah-berubah. Oke. Baik. Selanjutnya ke frame ketiga. Nah, dalam frame ketiga sama seperti tadi. Di sini background, di sini pada layer kedua, pada frame kedua, saya menggunakan insert keyframe karena backgroundnya sama dengan frame kedua. Background frame ketiga sama dengan frame kedua. Kemudian sama ini juga saya menggunakan klik kanan, insert keyframe ya. Sekarang layar ketiga, frame ketiga. Nah, pada tampilan layar ketiga mengenai KGMP 6.2, pembuatannya sama seperti yang tadi untuk judul dan tulisannya juga sama menggunakan text tool. Nah, pada menu pilihan, di sini saya menyediakan dua tombol. Yang pertama menu pilihan, yang kedua profil. Nah, ini juga dibuatnya caranya sama seperti yang tadi. Pertama kita buat di sini dulu ya, rectangle, kita pilih yang sesuai ini. Namun nanti diubah ininya, ukuran ininya. Selanjutnya kita beri teks di dalamnya. Kemudian kita button karena tujuannya agar bisa diklik ke menu atau ke frame selanjutnya. Kita buat dua di sini profil. Nah, selanjutnya kita membuat lingkaran-lingkaran ini sama seperti membuat bunga-bunga tadi dengan menggunakan, kalau membuat ini menggunakan
Ini sederhana ya. Di sini ada oval, full atau oval ini. Kemudian kita movie clip. Tujuannya sama, agar warnanya bisa berubah-berubah, agar terlihat lebih menarik. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya, kita kembali. Kita beri action di sini. Memberi action di layer ini sama seperti yang tadi ya, tujuannya agar ke menu selanjutnya atau ke menu yang kita inginkan. Coba kita lihat action di sini. Klik kanan, action. Nah, kita menggunakan go to end stop. Pada tulisan menu, kita inginkan ke menu ke frame 4. Dan pada tulisan profil ke frame 10 atau ke frame terakhir. Dan di sini jangan lupa kita tulis stop. Selanjutnya untuk ke frame 4 sama seperti tadi, kita klik kanan insert keyframe untuk backgroundnya karena sama. Selanjutnya kita lihat di sini di tampilannya terdapat beberapa menu pilihan. Yang pertama ada definisi, ada latar belakang, ada langkah-langkah, ada teori pendukung, ada sumber. Nah, saya membuat pilihan di sini dengan menggunakan, bisa membuat dengan menggunakan Windows, komponen, button. Bisa dengan menggunakan ini. Dan bisa juga kita membuatnya secara manual dengan menggunakan rectangle tool, kemudian kita beri teks sesuai dengan yang kita inginkan, dan kemudian kita hanya tinggal memberi perintah di actionnya saja. Menu awal juga sama, membuatnya dengan menggunakan rectangle tools, kita tuliskan saja di dalamnya, tapi jangan lupa terlebih dahulu kita convert to symbol, kemudian kita pilih button. Oke. Nah, kita lihat actionnya. Untuk memberi actionnya sama seperti tadi dengan menggunakan kode snippet, kemudian kita pilih timeline navigation, kemudian kita pilih click to go to end stop. Nah, jangan lupa di atasnya tulis stop juga. Nah, kemudian untuk button definisi, kita untuk ke frame 5, latar belakang ke frame 6, kita atur saja ininya. Langkah-langkah ke frame 7, dan teori pendukung ke frame 8, sumber ke frame 9, dan untuk menu back kita kembali atau ke menu awal kita ke frame 3. Nah, menu awal di sini, tombol menu awal di sini agar tujuannya pada frame 4 ini kita bisa kembali ke frame 3 atau ke frame sebelumnya. Nah, sudah ya. Nah, di sini terdapat gambar kupu-kupu atau hiasan kupu-kupu. Di sini saya membuatnya juga dengan brush and tool, dan kemudian saya convert to symbol movie clip ya, sama seperti tadi. Convert to symbol, kita pilih movie clip, kita cancel karena sudah di convert. Kemudian coba kita klik. Nah, di sini saya sama seperti tadi membuatnya dengan tujuannya dengan menggunakan movie clip agar bisa berpindah-pindah dan berubah warna. Ini kita lihat, nah posisinya saya ubah di sini agar terlihat berpindah-pindah, berubah warna dan berpindah posisi. Nah, dan di sini. Oke, selanjutnya dari frame 4 ini kita ke frame 5 sama caranya seperti tadi, insert keyframe. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini mengenai definisi. Definisi di sini judulnya sama seperti yang tadi. Membuatnya kita menggunakan convert to symbol. Kita lihat pada screen pertama. Nah, saya ubah warnanya menjadi huruf D dengan warna biru, dengan warna hijau huruf E-nya, F-nya dengan warna pink, I-nya warna biru juga, N-nya berubah warna ungu, berubah lagi. Nah, tujuannya agar warnanya bisa berubah-berubah dan agar bisa terlihat lebih bagus. Nah, selanjutnya di sini saya isi definisi dengan kita buat
sama saja caranya, kita rectangle, kemudian kita beri teks, misalkan kita beri teks seperti ini, dan kita copy atau kita beri tulisan definisi ini, kita copy. Nah, sudah seperti ini ya. Kita hapus. Sudah selesai, sudah membuat ini. Dan saya membuat hiasan seperti rumput ini dibuat sama dengan menggunakan brush tool. Kemudian saya movie clip sama seperti tadi. Dan selanjutnya back ini saya buat sama juga dengan sebelumnya, kemudian dengan menggunakan button. Jangan lupa dengan menggunakan button. Nah, dan di sini actionnya saya memberi action hanya untuk back saja, agar bisa kembali ke frame keempat, agar bisa kembali ke frame keempat. Oke, kita lihat di sini actionnya. Nah, agar bisa kembali ke frame 4. Jangan lupa di atasnya diberi action stop. Setelah kita selesai di definisi, sama seperti tadi, kita klik kanan, insert keyframe ya. Selanjutnya, kita di sini membuat frame 6, yaitu tentang latar belakang. Judulnya sama dan tulisannya juga sama. Cara membuatnya, kita tinggal copy saja dari Word yang telah ada atau dari sumber yang telah ada. Dan backnya juga kita buat sama seperti tadi. Pertama kita buat dari rectangle, kemudian kita pilih oval, kemudian kita beri tulisan di dalamnya, dan kita convert to symbol. Klik kanan, kita pilih button ya. Kalau untuk tulisan kita pilih button saja. Selanjutnya sudah. Dan kita memberi action sama seperti tadi caranya. Klik kanan action, kode snippet, timeline navigation, terus klik to go to frame and stop. Kita lihat di sini actionnya. Nah, sama seperti sebelumnya action button stopnya kita ganti jadi 4. Di sini jangan lupa ada tulisan stop. Nah, sudah selesai di frame ke-6, kita ke frame ke-7. Nah, di frame ke-7 di sini saya menggunakan scroll pen. Caranya yang pertama, untuk judul sama saja seperti sebelumnya. Dan caranya yang pertama, scroll pen itu kita buat di sini Windows, komponen, kita pilih scroll pen, kemudian kita drag. Nah, ini ya. Kemudian ukurannya kita ukur di sini sesuai yang kita inginkan seperti ini. Ukurannya 480 sama 480, 420 sama 480. Nah, kita hapus yang ininya. Kemudian kita bikin kotak terlebih dahulu untuk tulisannya. Kemudian sebelum kita memberi tulisan pada kotak ini, kita beri klik. Kita movie clip terlebih dahulu, sama convert to symbol, kemudian movie clip. Nah, baru setelah kita movie clip, kita klik 2, kita beri tulisan. Nah, ini dia, kita beri tulisan. Nah, jangan lupa kotaknya harus disesuaikan dengan panjang tulisan kita. Sudah. Setelah itu kita ukur juga, kita atur juga lebarnya 420 sama segini, 1698. Nah, dan setelah itu kita beri action pada scroll pen ini. Nah, actionnya, tapi actionnya di sini, action. Nah, SC pen 2 source MC2, SC pen set size. Nah, ini SC pen merupakan nama dari scroll pen-nya, dan MC2 merupakan nama dari teksnya. Kita lihat di sini. Tuh. Sebelumnya saya sudah memberi nama dengan SC pen 2 dan ini MC2. Sudah.
Dan bunga-bunga ini saya buat sama dengan menggunakan brush tool. Kemudian saya movie clip. Klik kanan convert symbol, movie clip. Nah, dan backnya sama seperti sebelumnya. Saya menggunakan rectangle oval. Kemudian saya beri tulisan dan saya convert to symbol. Convert to symbol dan button. Oke. Selanjutnya ke frame sebelumnya, ke frame selanjutnya sama ya seperti tadi. Ini sama saja. Ini juga sama. Ke frame 9 mengenai sumber-sumber sama caranya seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, dan profil juga sama. Selanjutnya terakhir terima kasih. Nah, di sini saya membuatnya dengan menggunakan rectangle tools, rectangle dengan menggunakan lingkaran. Kemudian saya movie clip. Selanjutnya kita lihat di sini, kita klik 2 kali. Nah, muncul skin 1. Di sini warnanya berubah. Nah, sama caranya seperti sebelum-sebelumnya. Nah, setelah kita selesai dari pertama hingga akhir, setelah selesai, kemudian kita di sini membuat sertifikat dan menjadi APK agar bisa di-copy ke HP atau ke Android yang kita punya, agar bisa dijalankan di Android. Di sini kita membuatnya. Nah, ini namanya, di sini app name-nya. Development. Di sini kita membuat sertifikat dulu. Ya. Karena saya telah membuat sertifikatnya di sini. Sudah ya, karena saya sudah membuatnya, tidak usah membuat lagi. Di sini kita tinggal isi. Kemudian kita ke icon. Ikonnya pilih 72. Ikonnya ini jangan lupa formatnya PNG. Kemudian kita ke development. General sudah. Full screen ininya. Kita kasih nama di sini development. Kita masukkan password yang kita buat dari sini ya, dari sertifikat. Nah, setelah itu kita tinggal publish. Kita tinggal publish saja. Nah, oke, sudah sukses ya APK. Kemudian kita lihat di sini. APK-nya apa sudah ada. Nah, di sini APK-nya sudah ada ya, yang ini. Ini merupakan yang APK KGMP6 APK yang tadi setelah kita publish. Nah, APK tersebut tinggal kita copy saja ke dalam Android kita. Nah, sebelumnya di Android harus terdapat aplikasi Adobe Air. Kita tinggal download Adobe Air. Kemudian ini tinggal kita copy, kemudian kita install di HP. Nah, selanjutnya flash yang telah kita buat tadi akan dapat digunakan di Android kita. Nah, sudah. Oke, mungkin cukup sekian tutorial yang saya dapat berikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.